Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman mengenai fungsi-fungsi dalam subsistem pembiayaan kesehatan. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tujuan antara dari subsistem pembiayaan kesehatan ini dan juga strategi makro yang bisa dipilih oleh beberapa negara atau semua negara di dunia ketika mendesain subsistem pembiayaan kesehatan di negaranya masing-masing. Jadi di video yang lalu saya menjelaskan bagian ini. Nah, kita akan masuk dan membahas lebih lanjut tentang apa itu revenue collection, pooling, dan purchasing di dalam sistem pembiayaan kesehatan. Nah, outline penyajiannya kurang lebih sebagai berikutnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan fungsi pengumpulan dana atau revenue collection. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan fungsi pengelompokan dana berbasis risiko atau yang kita sebut sebagai pooling of funds. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan fungsi pembelian layanan atau purchasing. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, pengumpulan dana atau revenue collection. Jadi secara keseluruhan, ya, ada pengumpulan dana, kemudian pool the risk atau pooling, kemudian purchasing di dalamnya termasuk dengan payment atau pembayaran. Ya. Kita akan fokus di yang ini dulu ya, bagaimana mengumpulkan dana. Dan untuk membahas fungsi pengumpulan dana ini, saya akan mulai terlebih dahulu dengan menjelaskan terkait dengan sumber dana atau source of fund. Uang itu dari mana saja. Kemudian yang kedua, mekanisme kontribusi. Jadi kalau mau mengumpulkan uang, mekanisme kontribusinya itu dibuat seperti apa. Dan yang ketiga, jenis organisasi yang mengumpulkan. Jadi di dalam fungsi pengumpulan dana itu tiga hal ini yang dibicarakan atau yang perlu dielaborasi lebih lanjut untuk kita memahami fungsi pengumpulan dana. Nah, kita mulai dari sumber dana. Untuk pembiayaan kesehatan itu sumber dana bisa eksternal, bisa domestik. Eksternal ini maksudnya dari negara luar. Kalau domestik itu berarti di dalam negara itu sendiri. Jadi kalau di Indonesia ya berarti sumbernya di dalam negeri. Nah, semua sumber dalam negeri atau sumber dana domestik itu biasanya berasal dari perusahaan atau dari rumah tangga. Dalam hal ini rumah tangga itu individu. Entah kita menggunakan general tax payment atau pajak, atau asuransi kesehatan, atau pembayaran dari saku sendiri, out of pocket, itu pasti berasal dari dua saja, untuk perusahaan atau rumah tangga saja. Nah, pertanyaan mendasar di sumber dana ini adalah ketika orang atau pengambil kebijakan itu mendesain pengaturan bagaimana sumber dana ini, nah, dia harus bisa menjawab misalnya, apakah perusahaan atau rumah tangga itu dikecualikan? Dalam arti begini, dana yang tersedia di negara itu sudah cukup banyak, maka perusahaan atau rumah tangga tidak perlu dimintai, dikecualikan. Atau mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang dia tidak perlu membayar, mungkin karena dia miskin, atau ada alasan lain. Nah, kalau tidak dikecualikan dan dia harus membayar, apakah dia membayar sepenuhnya dari iuran yang ditetapkan atau membayar sebagian? Ini pertanyaan mendasar yang harus direnungkan oleh orang-orang yang membuat kebijakan terkait dengan bagaimana dana itu dikumpulkan, gitu ya. Nah, yang kedua soal mekanisme kontribusi. Kalau tadi sumber dana. Nah, mekanisme kontribusi ini yang paling umum terjadi di kita adalah out of pocket atau pembayaran dari saku sendiri. Jadi setiap orang, penduduk, ketika dia menggunakan pelayanan kesehatan dan sudah dinyatakan sembuh misalnya, ya dia harus membayar biaya sesudah menggunakan atau bahkan pada saat menggunakan, misalnya untuk laboratorium dan sebagainya,
yang dibutuhkan saat perawatan, jadi harus bayar. Bayarnya dari mana? Dari saku sendiri. Nah, yang kedua, mekanisme prabayar. Jadi penduduk atau masyarakat atau warga negara itu membayarnya sebelum dia pergi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi prabayar. Sebelum dia sakit atau masih sehat, dia sudah membayar terlebih dahulu. Nah, itu yang kita sering sebut sebagai iuran tadi. Melalui mekanisme apa? Tentu asuransi sosial. Ya. Dia bayarnya secara reguler, secara tetap. Sakit, tidak sakit, tetap bayar. Ini bisa melalui asuransi sosial, atau bisa juga melalui pajak, atau bisa gabungan ya, antara asuransi sosial atau pajak. Nah, kesepakatan dunia saat ini, itu kita menggunakan mekanisme prabayar ini. Kita menghindari mekanisme out of pocket. Yang dianjurkan itu mekanisme prabayar, entah dengan mekanisme asuransi sosial atau pajak, atau gabungan dari asuransi sosial dan pajak. Nah, kenapa harus menggunakan mekanisme prabayar ini? Karena pilihan out of pocket ini menimbulkan penderitaan finansial atau kemiskinan. Kalau seseorang itu harus membayar saat dia sedang menikmati pelayanan atau mengkonsumsi pelayanan, atau sesudah menggunakan pelayanan, itu susah ya. Karena kita tidak tahu kapan kita sakit. Bisa jadi kita sakit pada saat uang kita tidak ada. Nah, kalau uang tidak ada, maka banyak aset yang harus dijual. Oleh karena itu, mekanisme out of pocket ini atau pembayaran dari dompet sendiri atau saku sendiri ini bisa menimbulkan penderitaan finansial atau kemiskinan. Bagi orang yang kaya, oke-oke saja. Tapi bagi orang yang miskin, ini akan sulit sekali. Nah, dua metode utama dalam mekanisme prabayar ini ya, tadi pajak dan asuransi ya, asuransi kesehatan maksudnya. Nah, bagaimana dengan pembiayaan kesehatan dari donor? Ya, donor itu ya untuk negara-negara yang memang sangat miskin, ya, sangat tidak mampu untuk membayar biaya pelayanan kesehatan. Jadi ada negara-negara luar yang memberikan sejumlah uang, ya, sehingga negara-negara miskin tadi atau yang sangat miskin tadi bisa membuat warganya itu mendapatkan pelayanan kesehatan. Di Indonesia ya kayaknya sedikit ya bantuan dari luar. Kalaupun ada mungkin dulu, tapi sekarang negara kita dianggap relatif sudah mampu untuk menyediakan biaya untuk menjamin pelayanan kesehatan penduduknya. Tapi negara-negara Afrika ya yang masih kesulitan itu pembiayaannya lebih banyak dari donor. Nah, kalau dari donor ya tergantung negara donornya mau memberikan uang sejumlah apa ya. Itu kembali lagi pada negara yang luar. Ya. Sulit untuk menentukan berapa besar, bagaimana alokasi, dan seterusnya. Karena biaya dari luar ya otomatis ada kepentingan dari luar juga yang masuk. Yang ketiga, jenis organisasi yang mengumpulkan. Jadi dalam fungsi pengumpulan dana, jenis organisasi ini juga menentukan ya. Nah, organisasi yang mengumpulkan dana ini sangat terkait dengan metode tadi, metode kontribusi tadi. Ada yang menggunakan asuransi sosial, ada yang menggunakan pajak gitu. Nah, kalau pajak itu pasti yang mengumpulkannya itu organisasi pemerintah. Kalau dalam bentuk pajak, pajak kesehatan gitu. Tapi di kita akan tidak dikenal. Kita kenalnya iuran JKN yang dikelola BPJS. Nah, kalau asuransi kesehatan sosial kayak JKN yang dikelola BPJS sekarang yang sifatnya wajib itu dikumpulkan oleh organisasi pemerintah. BPJS kan bagian dari organisasi pemerintah. Di beberapa negara lain mereka menggunakan BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara atau organisasi tertentu yang sahamnya dikuasai lebih banyak oleh negara ya. Atau ada juga organisasi swasta yang ditunjuk oleh negara untuk mengelola asuransi kesehatan sosial ini. Kalau di Indonesia ya sekarang itu dikelola BPJS. Nah, kalau menggunakan asuransi kesehatan komersil atau yang sukarela, maka yang mengumpulkan uang ini
dari semua penduduk itu adalah organisasi swasta, baik yang mencari untung for profit maupun tidak untuk mencari keuntungan, ya, atau not for profit. Nah, tergantung, ya, tergantung desain dari jenis jaminan yang dikembangkan. Nah, ini mengenai jenis organisasi yang mengumpulkan. Jadi sangat bergantung kepada metodenya. Nah, bagaimana dengan pengelompokan dana berbasis risiko? Ini fungsi kedua. Ya. Fungsi pertama tadi adalah pengumpulan dana atau revenue collection. Yang kedua, pengelompokan dana. Di bagian sini, ya. Nah, pengelompokan dana ini dalam, ya, katakanlah karung-karung tertentu atau pos-pos tertentu. Kalau di dalam pembiayaan kesehatan itu umumnya berbasis pada risiko, ya. Risiko orang sakit atau risiko berdasarkan wilayah dan sebagainya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana pengelompokan dana ini. Secara definisi, pengelompokan dana atau pooling of funds ini akumulasi seluruh dana prabayar untuk mewakili pembiayaan kesehatan kelompok populasi penduduk dengan risiko tertentu. Jadi uang yang masuk itu dia akan dikelompokkan. Nah, di Indonesia seperti apa nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi intinya ketika dana terkumpul, misalnya kita ingin membuat pengelompokan. Dana yang dari NTT dikumpulkan dalam satu kelompok tertentu, ya, atau katakanlah satu kantong tertentu. Nah, itu akan dipakai untuk membiayai NTT. Dana yang terkumpul di Yogyakarta misalnya itu dipakai untuk Yogyakarta. Itu pengelompokan berbasis wilayah. Bisa juga pengelompokan berbasis risiko. Dana yang terkumpul semua, dana yang dari orang-orang lansia dikumpulkan tersendiri untuk membiayai orang-orang lansia, dana untuk orang muda yang berasal dari orang muda dikumpulkan tersendiri untuk membiayai pelayanan orang muda, dana yang terkumpul dari kelompok usia produktif digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan di usia produktif. Itu contohnya, ya. Nah, kesulitannya memang, ya, biaya kesehatan itu agak sulit memprediksi, ya. Memprediksi secara tepat maksudnya. Karena kita tidak tahu kapan sakit, dan kita juga tidak tahu pelayanan kesehatan itu tersedia tidak saat itu. Ya. Kenapa bisa tidak tersedia? Ya, alat bisa rusak, tenaga kesehatan bisa tidak ada, atau harga-harga obat dan alat kesehatan meningkat. Ya, tarif-tarif tertentu meningkat. Nah, oleh karena itu, bagi orang-orang yang mengambil kebijakan di bidang pengelompokan dana atau pooling of fund ini, dia membutuhkan data epidemiologi dan data aktuarial. Tentang apa itu data aktuarial nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Intinya data penilaian risiko ini, risiko terhadap seseorang, data aktuarial ini. Kalau data epidemiologi, ya berarti data yang berhubungan dengan penyakit, ya, distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya terjadi atau munculnya penyakit itu. Nah, kata kunci ketika kita ingin memahami lebih dalam tentang pengelompokan dana ini, yang pertama, ketika ingin membuat pool gitu, ya, kelompok gitu, ya harus dilihat betul ukuran populasinya. Kalau kita membuat kelompok dalam jumlah yang kecil, ya berarti jumlah iurannya pasti akan lebih besar. Tapi kalau ukuran populasinya besar, mungkin iurannya akan lebih kecil. Karena jumlah yang sakit itu kan pasti lebih sedikit. Ya, kalau misalnya ada 10 orang berkumpul jadi satu kelompok, masing-masing menyumbang 100.000 misalnya untuk iurannya. Kalau 10 orang 100.000 berarti baru 1 juta. Apakah duit yang terkumpul 1 juta sebulan mampu membiayai masalah kesehatan dari 10 orang dalam kelompok itu? Kan bisa jadi ada 10-10-nya sakit, bisa jadi hanya 1-2 yang sakit. Nah, kalau kelompoknya terlalu kecil, uang yang terkumpul itu sedikit, dan sementara biaya pelayanan kesehatan bisa jadi lebih besar. Jadi diharapkan ukuran populasinya itu lebih besar. Kemudian kondisi sosial ekonomi juga, ini juga penting. Kalau yang mengumpulkan uang itu
lebih banyak orang-orang yang miskin, tentu iuran tidak bisa besar di situ ya. Iurannya pasti kecil, malah harus dibantu. Ya di sini ada ukuran populasi dan kondisi sosial ekonominya yang dicakup dengan mekanisme yang tadi. Kalau menggunakan asuransi kesehatan sosial misalnya. Yang kedua, kata kuncinya adalah soal mekanisme yang digunakan. Jadi ketika uangnya terkumpul, itu nanti alokasi dana ke penyedia pelayanan atau organisasi pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit itu menggunakan mekanisme apa? Pengelompokan dana ini akan menyesuaikan dengan organisasi penyedia pelayanan kesehatan ini. Tentu kalau layanan yang ditanggung itu misalnya di rumah sakit saja, ya, iurannya pasti lebih besar, butuh kelompok yang lebih besar. Tapi kalau kebijakan pembiayaannya itu hanya untuk pelayanan primer di puskesmas, ya mungkin iurannya lebih kecil dan kelompoknya bisa jadi lebih besar. Atau kalau hanya untuk rumah sakit saja, mungkin ketika orang mau bergabung, perlu dinilai dulu resikonya. Orang-orang yang potensi sakitnya banyak, ya mungkin iurannya lebih besar. Dan mereka mungkin butuh kelompok yang lebih besar lagi untuk bisa mengcover seluruh biaya yang muncul kalau ada di antara kelompok tadi yang sakit. Nah, berbeda kalau di golongan-golongan yang mudah ya, mungkin tidak terlalu tinggi resiko sakitnya. Nah, bagaimana dengan fungsi ketiga, pembelian dan pembayaran, purchasing dan payment. Nah, untuk fungsi ini, teman-teman sekalian, ya, pembelian itu pengalihan ya, atau transfer dana lah dari pooling atau kelompok dana tadi yang berbasis risiko tadi ke penyedia pelayanan. Penyedia pelayanan ini bisa rumah sakit, bisa puskesmas. Nanti tinggal orang-orang itu mengakses saja pelayanannya, pengelola jaminan lah yang akan melakukan pengalihan atau transfer dana. Nah, ada isu utama ya dalam fungsi pembelian ini ya. Yang pertama itu soal paket manfaat. Jadi setelah uangnya terkumpul, uang ini dipakai untuk menjamin pelayanan-pelayanan apa saja. Pelayanan di rumah sakit dan puskesmas kan berbeda ya. Berbeda dalam artian soal kelengkapannya. Tentu rumah sakit lebih lengkap. Puskesmas pasti lebih sederhana dari rumah sakit. Oleh karena itu, pembayaran ke puskesmas pasti berbeda dengan pembayaran ke rumah sakit. Tarif yang ditetapkan di puskesmas berbeda dengan tarif yang ditetapkan di rumah sakit. Karena di puskesmas mungkin tidak ada dokter spesialis, sementara di rumah sakit kan ada dokter spesialis. Di puskesmas mungkin alatnya terbatas, ya tidak mungkin dibayar dengan harga yang tinggi ke vaskes yang kurang bermutu gitu ya, atau yang tidak lengkap peralatannya. Bayaran yang lebih besar mestinya diberikan kepada vaskes yang lebih lengkap peralatannya, lebih tersedia sarana prasarana. Nah, ini soal paket manfaat. Yang kedua soal mekanismenya. Jadi membayar ke fasilitas kesehatan itu ada beberapa mekanisme pembayaran ya, yang kita sebut sebagai fee for service, atau bayar sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Bisa juga menggunakan metode atau mekanisme kapitasi. Tentang apa itu kapitasi nanti kita akan pelajari di kesempatan mendatang. Kemudian ada budget allocation, jadi ini dikasih saja begitu ya, anggaran gelondongan dalam jumlah tertentu, nanti silakan puskesmas atau rumah sakit mengelola itu untuk melayani publik. Kemudian ada juga case-based fee namanya, atau case-based group. Ini sering dipakai juga ya di beberapa negara, termasuk Indonesia juga menggunakan case-based group ini ya. Jadi pembayarannya itu berdasarkan pengelompokannya, diagnosa-diagnosa di dalam kasus yang mirip. Gitu. Nanti seperti apa mekanisme pembayaran ini akan dijelaskan pada kesempatan mendatang ya. Nah, kurang lebih secara singkat begini mengenai metode pembayaran. Ada
beberapa perbedaannya. Ada yang retrospektif, ada yang prospektif. Dari sisi besarnya pembayaran. Kalau besarnya pembayaran itu ditentukan kemudian, ya, ditentukan kemudian setelah pelayanan, berarti itu retrospektif. Tapi kalau ditentukan di depan sebelum pelayanan, sudah diketahui bahwa kalau sakit malaria nanti besar pembayarannya 5 juta misalnya. Berarti itu prospektif karena sudah ditentukan di awal. Tapi kalau ditentukan kemudian, misalnya kita kena malaria, kita pergi berobat, nanti baru dihitung kemudian berapa besarnya. Berarti itu retrospektif. Itu dari sisi besarnya pembayaran. Nah, kapan dia dibayarkan uang yang sudah ditetapkan tadi atau yang mungkin penetapannya kemudian? Kalau dia dilakukan setelah pelayanan, berarti ini retrospektif. Kalau dia dilakukan sebelum pelayanan, jadi sudah langsung dibayar, itu berarti dia prospektif. Nah, dari kapan pembayaran itu dilakukan, kita lanjut ke komponen apa yang dibayarkan, input atau output. Nah, kalau input yang dibayar, ya, dia ditentukan kemudian setelah pelayanan, jumlahnya juga dilakukan pembayaran setelah pelayanan, dan yang dibayarkan itu adalah input, misalnya berapa kali suntik, berapa botol infus, berapa banyak obat, berapa pemeriksaan lab, ini maksudnya input ya, bayaran terhadap input. Maka ini yang disebut sebagai fee for service. Nah, di sini bisa terjadi tanpa batas ya. Ada banyak orang yang mungkin lihat orang ini misalnya kaya ya, katakanlah ada moral hazard di sana atau kecurangan. Ketika tahu dia kaya, ya dia tambah-tambahkan saja ini jumlah harinya, jumlah obatnya, ya, atau jumlah vitamin. Kalau obat kan kalau ditambah-tambah bisa berbahaya ya. Nah, ini fee for service. Nah, kalau besar pembayarannya ditentukan sebelum pelayanan, dibayar juga sebelum pelayanan, dan itu ditujukan untuk input, ini disebut sebagai line item budget. Nah, kalau dia besarnya itu ditentukan sebelum pelayanan, dibayar juga sebelum pelayanan, tetapi yang dibayar itu kepada output. Jadi orang sudah sembuh, hitungnya kesembuhan, tidak hitung berapa botol infus, berapa kali visit dokter, berapa banyak obat, tidak hitung. Yang penting sudah keluar rumah sakit atau keluar puskesmas, ini yang disebut dengan kapitasi. Nah, kalau dia besarnya ditentukan sebelum pelayanan, prospektif, tapi bayarnya kemudian setelah pelayanan, dan item yang dibayarkan itu didasarkan kepada output, ini yang disebut sebagai berbasis kasus atau case base. Nah, case base ini ya. Ini sering dipakai di rumah sakit ini, case base ini sekarang. Kalau di puskesmas sering dipakai yang ini, kapitasi. Nah, antara input dan output di kolom atau di garis yang prospektif ini, besarnya ditentukan lebih dahulu, pembayarannya juga dilakukan terlebih dahulu, ya, bisa input bisa output, ini yang disebut sebagai anggaran global ya. Jadi dia bisa berbasis input, bisa berbasis output ya. Nanti teman-teman silakan mempelajari lebih lanjut mengenai metode pembayaran ini ya, untuk menambah pemahaman. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa.